Aku sudah tak marah, tapi masih teringat. Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendra Komik. Hari ini saya baru kemarin ya bikin sebuah video dimana September ini bulannya Xiaomi 13T nih. Mau ngeluarin apa lagi nih Xiaomi? Gak ada bahan gitu kan. Ternyata masih ada bahan ternyata. Jadi memang karena tidak ada TKDN ya, saya tidak bisa memprediksi ini gadget dari Xiaomi masuk ke Indonesia. Yaitu apa? Sebuah pad, sebuah tablet. Nah, dia nggak perlu TKDN karena nggak ada sinyal, jadi untuk IMEI-nya tidak perlu ya. Tidak perlu TKDN, bisa langsung impor. Setahu saya seperti itu, setahu saya. Dan setelah bulan Agustus diisi oleh Xiaomi Pad 6 dengan stylus, dengan keyboard, and then bulan depan, bulan September, ternyata bukan Xiaomi 13T, tapi adalah Redmi Pad SE. Ya, ini saya lihat sendiri di Instagramnya Xiaomi Indonesia. Jadi buat kalian yang mau lihat, monggo, udah dikasih boro-boronya. Jadi Xiaomi 13T mungkin akan mundur lagi, mungkin akan ada di awal bulan Oktober ya. Mungkin ada di awal bulan Oktober. Jadi bulan depan, bulan September ini akan diisi oleh Redmi Pad SE. Nah, Redmi Pad SE ini udah rilis ya di beberapa negara Eropa, tapi kalau di Indonesia belum dan akan dirilis sebentar lagi di bulan September. Dan kalau dari speknya kalian bisa lihat reviewnya udah ada, kalian bisa lihat di GSM Arena juga ada. Kalau untuk speknya, posisinya ini dia berada sama dengan Redmi Pad 5 atau di antara Redmi Pad 5 dan Xiaomi Pad 6. Nah, karena secara wujud ya, ini ukurannya lebih gede daripada Redmi Pad 5 dan secara berat juga lebih berat. Yalah, karena lebih gede jadi lebih berat. Dan dia ditenagai oleh chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 680. Mungkin jika dibandingkan dengan Snapdragon Helio G99 yang ada di Redmi Pad 5, saya lebih pilih Helio G99, tapi secara performa mirip banget. Ditambah lagi untuk Snapdragon 680 ini sangat efisiensi dayanya bagus banget. Untuk material body sekarang udah padnya Xiaomi bagus ya. Dia pakai metal unibody dari bagian back cover hingga bagian frame-nya. Jadi kerasa mewah lah, kayak di seri Redmi Pad 5 juga kerasa mewah, di Xiaomi Pad 6 juga kerasa mewah, bagus. Untuk layarnya masih pakai IPS LCD dengan refresh rate hingga 90 Hz. It's okay, no problem. Dengan ukuran gedenya ada di 11 inci, jadi lebih gede daripada Redmi Pad 5 ya. Dengan resolusi Full HD Plus ya, Full HD Plus dengan rasio 16:10, PPI-nya 207. Tentunya udah pakai Android 13, MIUI 14, dan di sini ada fitur-fitur yang ada di seri-seri pad Xiaomi yang murah, malah ada lumayan banyak nih fiturnya. Pertama, bisa kasih micro SD. Jadi bisa expand memori ya. Di sini kalau memorinya sendiri yang tertulis di GSM Arena ada di 128 dan RAM-nya ada variatif nih, ada 4 hingga 8 GB. Nggak tahu nanti yang masuk di Indonesia yang mana. Tapi ingat storage-nya di sini masih eMMC 5.1 dan buat saya sih masih tidak ada masalah ya kalau harganya cocok. Nah, ini untuk harga saya kurang paham, tapi semoga ada di bawah Redmi Pad 5, semoga. Terus dari kamera utamanya ada 8 megapiksel dengan bukaan f2.0. Lalu ada kamera selfie di 5 megapiksel di mana kamera depan dan belakang masing-masing bisa merekam hingga 1080 30 fps sama kayak di Redmi Pad 5. Stereo speaker jelas tentu saja, yes, bagus. Terus kayak wifi, bluetooth tuh pasti ada lah ya, dengan baterai 8000 mAh yang bisa di-charge dengan charger bawaannya 10 watt. 10 watt nih berapa lama saya juga kurang tahu untuk memenuhi baterainya. Dan akhir kata speknya seperti itu yang tertulis di GSM Arena. Nah, kalau saya ditanya apakah menarik bang pad ini bang? Nggak tahu ya, karena pertama harus lihat harganya dulu. Karena untuk kalau di pasar Eropa nih harganya ada di antara 3 sampai 4 ya untuk varian yang terendah sehingga tertingginya. Dan saya harap sih untuk di Indonesia minimal sama kayak Redmi Pad 5 ini sih menurut saya ya. Apalagi di sini di Redmi Pad 5 ini selain ada micro slot, dia tuh juga punya lubang audio jack.
Keren kan? Ya ini akan menjadi yang pembeda dari pad-pad Xiaomi yang sebelumnya adalah lubang audio jack. Ini cukup menarik buat kalian yang suka nonton film dengan suara yang lebih imersif pakai headset kabel, kayaknya ini bakal win banget. Terus sisanya ya sama seperti pad Xiaomi yang sudah-sudah ya. Jadi ini mungkin kayak opsi buat kalian yang mungkin lagi kepengen beli Redmi Pad 5. Ada opsi yang lain yaitu Redmi Pad SE ini dengan lubang audio jack, karena cukup banyak permintaan dari orang-orang yang beli pad itu pengen lubang audio jack biar bisa lebih enak nonton film misalkan di luar pakai headset gitu kan. Kalau kebanyakan pakainya quad speaker, misalkan kita nonton film lagi nunggu istri belanja itu kan, kita nggak mungkin masang speaker gede-gede di tempat umum kayak di mall kan, nggak bisa ya. Untuk harganya sendiri sih saya memperkirakan mungkin akan ada di antara 2.999 hingga 3.499 ya. Tapi itu tergantung nanti varian berapa. Semoga sih yang RAM 4GB nggak dimasukin ya, karena saya tidak suka kalau ada Android dengan RAM 4GB. Kurang. Kalau kemarin di Redmi Pad 5 dengan RAM 6GB-nya saya merasa cukup-cukup aja di Helio G99, dan semoga untuk seri ini juga minimal RAM-nya 6, jangan 4. Jadi segitu aja informasi yang bisa saya bagikan. Buat teman-teman yang mau nambahin silahkan berkomentar di bawah. Ya, akhir kata hanya sampai di sini aja dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Jadi untuk Xiaomi 13T ada di bulan Oktober ya. Semoga Oktobernya nggak Oktober akhir ya, Oktober awal lah. Atau kok bisa sih bulan September akhir gitu ya. Oke, jadi segitu saja.